Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini, Selasa 12 April 2022. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Majulah suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami akan mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus memimpin setiap kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan tidak berlalu sia-sia, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pagi hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 23 sampai 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu biji gandum yang menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu, pandemi membuat banyak orang memiliki hobi yang baru. Salah satunya adalah hobi tanam-menanam. Anjuran pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat membatasi mobilitas, membuat masyarakat kemudian beraktivitas di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Saya termasuk kemudian ikut apa yang menjadi anjuran pemerintah itu. Di seputar rumah saya memulai hobi yang sudah lama tidak saya kerjakan, yaitu ikut tanam-menanam. Saya memiliki beberapa polybag yang kemudian saya isi dengan tanah dan kemudian saya tebari benih biji-biji dari tanaman, sayur-sayuran. Saudara-saudara, rupanya biji-biji atau benih-benih itu kualitasnya baik. Setelah beberapa hari saya tebarkan, saya taburkan, saya pendam di dalam tanah, di dalam polybag itu, maka beberapa hari kemudian mulai tumbuh ya benih-benih tanaman yang menghijau. Dan ketika saya melihat benih-benih itu mulai bermunculan, memberikan kepada saya sukacita. Ada pengharapan kehidupan ketika saya melihat benih-benih yang mulai bertumbuh itu. Saudaraku, Tuhan Yesus menggambarkan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang mengalami kematian itu diibaratkan seperti biji gandum yang ditanam di tanah dan menghasilkan kehidupan yang baru, yang memberikan banyak buah. Kematiannya bukan saja memberikan pengorbanan bagi banyak orang, tetapi kematiannya menimbulkan pengharapan juga bagi banyak orang. Karena itu, kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang tidak berguna. Kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, kematian Tuhan Yesus justru memberikan sebuah pengharapan baru bagi bertumbuhnya kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerelaan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam dunia orang mati bukan menandakan kekalahannya, tetapi merupakan kerendahan hatinya menaati kehendak Bapa, sekalipun dia harus rela berkorban nyawa. Kematian Tuhan Yesus bukan tanda kesudahannya yang membuat banyak orang kehilangan pengharapan kepadanya. Sebaliknya, kematiannya justru memberikan pengharapan baru, seperti biji gandum yang ditanam di dalam tanah. Ia tidak kelihatan, mati dalam kesementaraan,
Padahal sesungguhnya biji gandum itu sedang berproses untuk menumbuhkan kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada buah yang tidak didahului dengan perakaran. Sumber nutrisi, sari-sari makanan untuk pembentukan buah itu berasal dari akar. Akar yang mengambil sari-sari makanan di dalam tanah, menyerapnya dan mengalirkan di dalam batang menuju ranting-ranting cabang dan termasuk kepada daun dan tentu kepada bakal buah dan buah. Demikianlah Tuhan Yesus. Ia berakar kuat di dalam persekutuan kasih, sehingga yang dihasilkan adalah buah-buah kasih. Kita mengenal bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Maka di dalam persekutuan kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah yang menghasilkan buah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang rela ditanam di dalam tanah. Mati untuk menebus kita dari kuasa dosa. Persis seperti yang ia katakan melalui kesaksian Rasul Yohanes di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, biji gandum yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang diibaratkan melalui hidupnya yang mati itu, bukan saja mengenyangkan, tetapi juga menghidupkan dan menyelamatkan. Dan kita yang telah dipelihara oleh Tuhan Yesus, yang telah diberi anugerah keselamatan melalui biji gandum yang telah ditanam itu, berkewajiban menyiarkan kabar kematian Tuhan Yesus itu kepada banyak orang. Kita diberikan oleh Tuhan Yesus tugas untuk menyebarkan biji gandum itu juga kepada banyak ladang, ke ladang hati banyak orang, supaya biji itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Dan tentu untuk pekerjaan itu, seperti para petani yang membutuhkan kesabaran, yang membutuhkan ketelatenan, yang membutuhkan kesetiaan, yang membutuhkan iman dan pengharapan kepada Tuhan, agar karyanya itu diberkati, sehingga apa yang ditabur itu menumbuhkan benih-benih yang mendatangkan sukacita. Bapak Ibu, dengan karakter seperti seorang petani yang menyemai atau menyebarkan benih, kita pun diutus oleh Tuhan untuk melakukannya, menyebarkan, menyemai benih kasih, Injil keselamatan itu kepada banyak orang. Mari kita memberi diri bekerja di ladang Tuhan. Mari kita menghasilkan buah pertobatan kita dengan menyemai benih-benih kasih, benih-benih surgawi, agar di dunia ini dipenuhi benih-benih kebaikan yang mendatangkan sukacita. Mari kita menabur kasih kepada sesama, agar kehidupan ini menjadi lebih damai, sejahtera. Selamat menabur kasih Tuhan.
supaya nama Tuhan kian dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang rela berkorban bagi kami. Engkau rela mati bagi kami, dan kematian-Mu itu tidak sia-sia. Karena Engkau menang atas kuasa maut, Engkau bangkit dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kami, sehingga iman kami tidak menjadi sia-sia. Sebagai orang-orang yang telah merasakan anugerah keselamatan itu, ya Tuhan, kami mensyukurinya dengan meresponinya, memberi hidup kami juga rela dan sukacita untuk menaburkan benih-benih Injil, benih-benih kasih kepada dunia ini, melalui kehidupan kami, melalui perjumpaan kami dengan banyak orang. Tuhan perlengkapi kami dengan perlengkapan surgawi. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan menolong agar masyarakat, agar bangsa dan negara kami, ya Tuhan, supaya keadaan semakin membaik, pandemi semakin mereda, dan banyak orang boleh beraktivitas dengan sukacita. Berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Batu, ya Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, hadirkan kasih dan persekutuan-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga, memberikan damai sejahtera, bahkan memberikan berkat kepada mereka, terutama juga kepada mereka yang lanjut usia di dalam keadaan kelemahan tubuhnya. Tuhan yang menguatkan, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, mereka yang berpulih Tuhan kuatkan, dan anak-anak kami yang beraktivitas studi, kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan kepandaian. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online, di tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sambut terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.